kelas ini, saya tadi ngobrol dengan Kak Yudit, katanya kelas ini ada yang memahami bahwa ini adalah kelas yang sudah mengambil keputusan untuk memilih single. Enggak ya, enggak. Jangan takut, enggak. Saya ingin memperkenalkan buku ini. Buku ini bagus banget di dalam bagian kalau yang sudah beli, ini di dalam bab 3 itu bicara bagaimana kita itu istilah dia di dalam kepemimpinan dalam situasi lajang atau menikah. Tidak banyak detail tetapi tidak banyak itu bicara cukup baik tentang ya. Jadi emotionally healthy leader. Nah, di dalam bab 3 itu bagus untuk bicara tentang sisi gelap kita. Sisi gelap. Mari. Sisi gelap plus kemudian bab berikutnya berkaitan dengan lajang. Mengisi hidup dalam singleness. Mari kita lihat, cuplik gambar itu menurut saya bagus banget. Dibaca. 1, 2, 3. Celibacy is truly beautiful. Oke. Itu nan ya tentu saja itu biarawati yang ngomong begitu gitu. Tetapi kalau bukan biarawati di dalam keterpaksaan pasti tidak ngomong itu jadi beautiful ya. Nah teman-teman harap sesi ini tujuan akhirnya itu kita rasa akhirnya punya semangat yang sama. Bahwa kalau kita ini tetap single itu adalah bagian dari kita rasa itu beautiful of my life ya, of your life ya. Bagaimana kita bahagia di dalam kondisi kita. Next. Renungkan sejenak. Oke, silakan dibaca dan direnungkan dulu. Teman-teman, mari kita lihat bagian ini. Ada beberapa prinsip penting yang saya pegang bagian ini. Mari kita baca dari cuplikan ini. Kita baca dulu cuplikannya ya. 1, 2, 3. If you happy being single, you will never be in a relationship. Get your own life and then ini yang menjadi dasar pikiran. Kalau kita ini tidak bisa menjadi being happy dalam kesendirian kita, maka sebenarnya kalian belum siap untuk berpacaran. Maka pacaran itu nanti bisa sebagai pelarian karena kita tidak bisa happy. Justru kalau kita itu happy-nya kita ini loh yang kita mesti bisa bagikan pada orang lain. Dengan ya, namanya juga kita happy, kita berbagi happy gitu. Kalau kita tidak happy, apalagi kemudian kita itu merasa lonely, ya, waktu kita lonely kita kesepian. Dengan kesepian maka kita berpacaran. Yang kau bagi apa? Kalau engkau sepi, kamu berrelasi itu selalu dengan akhirnya berharap supaya kesepiannya hilang kan? Nah, dengan bagian itu maka pada umumnya orang akan berharap aku itu mau deket kamu supaya aku happy gitu. Kok kamu tidak membuatku happy? Nah, itulah mulai terjadi konflik-konflik terjadi. Kita kalau mau berbagi ya, atau berelasi untuk berbagi, menikah itu kan berbagi. Maka yang pasti kau harus jadi being happy dulu. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Alkitab bicara, saya akan percepat ini bisa di-copy nanti. Jadi supaya lebih banyak tanya jawab. Tetapi beberapa setelah teks ini next. Dari teks ini kita akan lihat. Nah, saya ingin kita cuplik data ini dulu. Ya. Jakartakompas.com laporan salah satu hasil survei Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada Juli 14. Saya belum temu yang baru, menunjukkan berdasarkan status perkawinan, responden yang belum menikah memiliki indeks kebahagiaan paling tinggi ternyata menurut mereka ya. Menurut status perkawinan, indeks kebahagiaan mereka yang belum menikah adalah 68,77 karena mereka tidak mikir apa-apa. Tidak ada yang menggelayuti pikiran, ucap kepala BPS. Itu BPS loh ya. Ayo bener apa enggak diuji sendiri aja gitu. Next.
Nah, kemudian disurvei nih orang-orang yang memilih tidak menikah itu ya. 7 alasan belum atau tidak menikah. Menurut Kompasiana itu karena belum ada yang cocok, belum ketemu begitu. 2, belum dapat kerja yang mapan dan penghasilan materi yang cukup limpah. Jadi tidak berani pacaran ya. Jadi terutama mungkin para pria. Nah, pria staff ya itu uangnya kan ya uangnya staff pria begitu. Nah, itu kadang-kadang membuat waktu PDKT jadi mikir-mikirnya banyak. 3, karena trauma patah hati. 4, khawatir kebebasannya terampas. 5, memiliki orientasi seksual yang berbeda. Nah, ini kenapa? Masih mengejar karier. 7, itu menjadi pilihan ya. Buku ini membahas tentang pilihan. Bagus banget, kalimatnya enggak banyak tapi bagus ya. Saya nggak mau sharing, kalian baca aja, beli dan baca. Next. Nah, pilihan hidup. Menikah atau membujang adalah pilihan hidup yang harus digumulkan. Walaupun budaya kita mengharuskan kita menikah dan tidak pernah boleh memilih. Budaya kita enggak, itu budaya kita. Masyarakat timur khususnya masih memiliki persepsi yang negatif terhadap orang yang tidak menikah. Nah, berdasarkan pengajaran Alkitab, menikah dan melajang adalah pilihan yang baik jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berhenti sini, ada mungkin jadi pertanyaan. Ada orang bilang begini, aku tuh dari dulu kepingin menikah, begitu. Tapi kok gak dapet-dapet? Sampai usianya itu sudah lanjut sekali, tua kayak saya begitu. Nah, kemudian mereka mikir gitu. Terus kenapa? Orang saya kepingin kok Tuhan gak kasih. Teman-teman, waktu usianya mulai 45 dia gelisah luar biasa. Mulai 39. Kenapa 39 itu gelisah sekali? Karena dia berpikir kalau nanti menikah, hamil, melahirkan jangan sampai lebih dari 40. Mestinya kan tidak lebih dari 30. Ini udah tidak lebih dari 40 gitu. Jadi cemas banget. Tapi enggak juga, sampai usia 45 dia gelisah luar biasa. Dia sebelumnya orang yang cinta Tuhan luar biasa. Tetapi kemudian mengalami dilema ini. Kemudian pertanyaan, aku rasa butuh, saya ulangi. Kalau dia bilang, waktu ngobrol dengan saya, iya kalau Bu Iis itu bisa mandiri, bisa nyetir, alasan dia mandiri ya. Bu Iis bisa nyetir mobil, apa-apa bisa sendiri, bisa pelayanan sendiri. Saya itu nggak bisa loh Bu Iis. Kalau saya nggak bisa, kan saya pasti toh butuh. Kalau saya butuh, kenapa Tuhan tidak menjawab kebutuhan ini? Kenapa Tuhan ini? Nah, karena itu dia jadi gelisah terus menjadi pertanyaan. Ya, terakhir itu jadi depresi. Mau nggak mau sampai dia perlu untuk ada obat penenang dan seterusnya. Teman-teman, ini apa sebenarnya? Bagaimana kita bisa melihat bagian ini? Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mengontrol hidup kita? Kapan kita akan menikah? Kita akan kapan menikah? Dan kemudian kenapa Tuhan tidak, kalau kita punya komitmen, keinginan menikah, kenapa Tuhan tidak kasih? Ini apa? Batasnya bahwa kita akhirnya boleh mengatakan, aku memilih tidak menikah di usia berapa? Sebenarnya berapa? Ya, nah itu nanti teman-teman kelompok Kayudit akan diskusi bagian itu. Ya, yang lebih kecil-kecil kalian masih muda sekali, gak boleh mikir macam-macam dulu. Mikir being happy, ya, mikir being happy. Sehat dulu, ya, sehat supaya bisa berbagi kepada semua orang, ya. Next. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat dalam Matius 19:20 hidup melajang, Tuhan Yesus mengemukakan ada 3 kelompok orang yang tidak kawin, ya, tidak menikah. Eunokistesan, orang yang terlahir keadaan kebiri, ya, ada kekurangan pada tubuhnya sehingga mereka tidak dapat. Yang kedua ialah eunokoi. Nah, itu lihat di semua di Matius 19 ya. Orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, orang yang dikebiri, orang kasim, sida-sida sebagai pembantu pengurus istana raja, biasanya begitu. Ketiga ialah eunokisan, seorang yang atas kehendak sendiri, tidak menikah karena Allah. Ya. Jadi ada 3 bagian itu. Jadi yang dibuat oleh orang lain. Nah, kalau konteks sekarang yang kedua itu dijadikan demikian itu macam-macam, ya. Ada ini bisa ditafsirkan macam-macam. Tidak dijadikan gini seperti apa misalkan.
trauma, mengalami pelecehan seksual berat banget gitu ya. Jadi itu menjadi sulit gitu. Jadi pilihan. Ya, kita akan pertanyaan nanti, simpan dulu. Next. Mereka yang tidak menikah karena anugerah Tuhan, yaitu mereka dengan kesadaran sendiri memilih hidup untuk kerajaan surga. Mereka inilah yang dapat mengerti perkataannya dari Matius. Meskipun demikian, biasanya mereka tidak mengikat diri mereka sendiri seperti sumpah bahwa mereka tidak akan pernah kawin. Hanya saja dalam pemikiran mereka sekarang, mereka berniat untuk tidak kawin. Yohanes Pembaptis bisa menjadi contoh. Jadi dia punya ikatan. Kenapa menggunakan istilah ini? Kadang misalkan kalau biarawati, ketika dia sumpah, itu kan sumpah. Jadi setelah dia jadi biarawati, dia ingin menikah dan ada orang mendekati menikah, ya dia tetap tidak menikah. Kenapa? Karena terikat sumpah. Tetapi yang ketiga ini tidak ada ikatan sumpah. Tetapi dia tahu bahwa di dalam hidupnya itu, bahwa dia efektif dan memilih untuk itu. Ya, memilih untuk itu. Baik, next. Kalau 1 Korintus 7, 1:40 menikah dan membujang itu bicara begini. Kota Korintus merupakan kota transit dan kota pelabuhan. Banyak penyembah berhala, memiliki tingkat imoralita yang tinggi. Kalau kita 1:16 perkawinan yang tak terceraikan, 17:24 menjadi murid Kristus tidak mutlak harus mengubah status hidup. Perhatikan itu. Kemudian 25:38 selibat adalah tanda pengabdian dan kasih tanpa syarat kepada Tuhan dan sesama. 39:40 kehidupan menjanda yang dapat dijadikan kesempatan melayani Tuhan dengan lebih penuh. Nanti saya jelaskan. Next. Kalau 1-9 hidup selibat adalah baik, namun untuk selibat memerlukan karunia yang istimewa dari Tuhan. Jika seorang tidak mempunyai karunia untuk hidup selibat, mereka lebih baik menikah karena akan banyak godaan, terutama pria. Terutama pria. Kalau kita lihat perempuan yang tidak menikah itu banyak banget. Kalau pria yang tidak menikah tidak banyak, ya. Tapi kenapa pria lebih tidak bisa? Karena pria itu tidak terlalu terampil untuk tanda kutip mengurus hidupnya sendiri, tidak terampil. Walaupun ada orang yang sangat terampil untuk itu. Tapi kalau perempuan, karena dia terampil mengurusi hidup, maka perempuan itu lebih banyak dan lebih bisa, lebih banyak dan lebih bisa sendiri. Nah, teman-teman, waktu tadi kondisi yang kedua adalah ada orang tidak menikah itu karena orang lain tadi itu mengalami trauma dan seterusnya. Nah, apakah sama dengan orang yang tidak menikah itu karena tidak menemukan orang? Maka yang menjadi pikiran atau menjadi perenungan kita atau diskusi kita ini, kalau namanya tidak menemukan ini apa? Apakah mungkin kita itu cari-cari ya memang belum ketemu orangnya, atau kita itu sedang memang Tuhan siapkan kita itu sendiri karena Tuhan tahu persis bagaimana efektifnya kita hidup sendiri. Hanya kita sendiri yang nggak rasa itu. Kita sendiri nggak rasa, tapi Tuhan tahu begitu dari segala prosesnya. Karena saya jumpai ada orang-orang yang baik sekali, toh kemudian pada akhirnya ya dia di usia 40-an lebih belum menikah begitu. Dan saya tahu persis mereka dalam pergumulan menemukan, tetapi tetap tidak menemukan. Orang-orang yang mendekati dia adalah orang-orang yang tidak seiman, begitu. Orang-orang yang tidak seiman atau orang-orang yang sangat baik di kantornya juga nggak seiman, makanya dia berani menolak itu. Nah, seperti ini, seperti kondisi ini apa begitu? Nah, kondisi ini adalah kondisi menurut saya adalah bagian yang kedua ini bisa jadi yang terakhir. Jadi artinya adalah kita membutuhkan kepekaan dari Tuhan untuk mengerti hidup kita. Mengerti bahwa karunia kita atau karunia hidup sendiri itu bagian karunia yang membahagiakan. Yang membuat kita tidak bahagia itu apa sebenarnya? Yang tidak membuat bahagia itu karena orang lain menganggap tidak bahagia. Atau anggap bahwa kita ini ada sesuatu yang salah. Saya ingat sekali satu peristiwa. Waktu itu saya masih pelayanan mahasiswa, maksudnya saya waktu saya masuk di Perkantas itu 2093 ya. Jadi ini tahun ke-23 buat saya. Waktu itu saya masih muda sekali dan relatif masih muda, terus kemudian pelayanan mahasiswa dan waktu itu saya sudah tidak memikirkan sama sekali untuk menikah, sama sekali gitu, tidak memikirkan untuk menikah. Dan kemudian
kan pelayanan kampus, terus ada mahasiswa yang jemput saya bawa mobil kan gitu, dia yang nyetir, terus gini, Bu Wiis sorry ya nanya ya, Bu, Ibu, bukan Bu manggilnya kakak, Kak Kais punya penyakit apa? Saya kaget sekali, serius, kok penyakit apa gitu, saya waktu itu pikir konteksnya apa ya gitu, saya sampai pikir, loh orang ngomong apa tentang saya, ini saya sehat gitu, terus waktu saya agak enggak, kok Kais tidak menikah gitu. Terus saya waktu itu spontan saya hahaha sampai saya ketawa, saya agak hentikan bilang enggak ada kok gitu. Dia sambil nyetir dulu, lihat gitu ya, dia lihat lagi gitu. Heran kenapa saya kalau nggak ada sakit gitu. Terus ada yang bertanya lain gini, Kak, terus ini dia berangkat perjalanan pulang, mungkin dia masih penasaran ya. Apa dulu Kais pernah patah hati gitu? patah hati nih. Terus bilang, enggak, tidak. Oh, suara kecil gitu. Terus dia diam. Terus saya bilang, kalau saya itu Tuhan, mungkin kalimat lebih bagus begini ya. Kalau Tuhan itu menuntun saya sampai akhirnya saya merasa happy sendiri, itu Tuhan, itu karunia Tuhan, gitu. Dia masih belum bisa mikir jauh, dia bilang itu karunia Tuhan. Saya happy kok, saya sendiri. Saya nggak ada penyakit khusus dan saya nggak pernah patah hati, begitu. Saya pernah menggumuli untuk itu, ya, karena ada seorang hamba Tuhan. Ya waktu itu dia kakak tingkat saya waktu di persekutuan pemuda. Nah dia tahu, jadi kita tumbuh sama-sama begitu di gereja sampai dia duluan sekolah Alkitab, kita kuliah sama-sama beda kampus, dia sekolah Alkitab. Terus dia bilang gini, mendekati saya dan mengatakan cintanya dan mengatakan begini, Tuhan pimpin saya bahwa Tuhan menghendaki kita menikah. Kaget saya waktu itu. Kok saya enggak nyambung ya gitu ya. Tapi dia menggunakan kalimat ini kehendak Tuhan. Karena saya benar sekali waktu itu polos sekali saya ya, agak-agak naif bodoh begitu. Oh ya. Saya balik. Oh ya, saya manggil dia Koko ya. Oh ya Kok, gitu. Jadi kamu berdoa ya, mulai sekarang berdoa. Oh ya Kok, gitu. Sambil mikir begitu. Surat datang, kue datang gitu, buah datang gitu untuk menyatakan oh ya, sampai saya terus berdoa, betul berdoa, saya berdoa, sungguh saya mendoakannya. Saya kok gak rasa apa-apa ya. Kemudian saya mau mulai belajar apa sih jatuh cinta itu apa. Saya ingat sekali. Saya baru karena Dai mengatakan itu baru saja saya belajar tentang apa itu cinta. Itu ketika ada orang katanya kehendak Tuhan, saya bergumul, jujur saya bergumul di depan Tuhan. Hampir 1 tahun kemudian dia mengatakan ini, saya rasa relasi kita udah cukup dan orang tua saya merencanakan kita segera menikah. Loh begitu, tambah kaget luar biasa. Saya ingat sekali waktu itu kita janjian ketemu di satu tempat. Karena saya waktu itu masih statusnya mahasiswa praktek dari saya sekolah teologi ya kan ya, dia di daerahnya di provinsi yang lain begitu. Nah kita ketemuannya di Malang. Saya waktu itu praktek 1 tahun pelayanan itu di Surabaya. Jadi kita ketemuan di rumah saya di Malang. Waktu itu saya sudah berdoa, saya sudah belajar baca buku, saya sudah konsultasi kepada hamba Tuhan dan saya sudah pasti. Ketemuan di Malang, oke. Dia datang dengan mengatakan begini, ini rancangannya, ini rancangan. Jadi tanggal ini orang tuaku akan ke rumahmu begini. Oh, saya diam, kenapa? Karena di saat yang sama saya ingin mengatakan saya nggak ada rasa apa-apa begitu. Saya nggak bisa karena benar-benar yang rasa cinta eros itu tidak ada tumbuh dalam diri saya, nggak ada sama sekali. Dan mengatakan sorry, saya nggak bisa karena saya sudah berdoa 1 tahun lebih tidak pernah cinta itu tumbuh. Nggak bisa, yang ada adalah ini kakak kelas sesama hamba Tuhan yang kalau secara logika, saya ulangi, secara logika cocok.
Karena begini, saya enggak bisa main musik. Dia main musik, semua musik bisa. Saya enggak bisa nyanyi. Saya suka nyanyi, enggak bisa nyanyi. Dia pintar nyanyi, bagus banget nyanyinya, suaranya bagus, begitu. Saya bukan tipe khotbah KKR, dia khotbah KKR. Dia pokoknya kalau mau pelayanan secara hitung-hitungan cocok, kami pelayanan bareng. Jadi itu sebabnya 1 tahun lebih saya menggumulinya. Tapi logika jalan, hati nggak jalan. Dan saya tahu mengatakan tidak bisa, nanti terpaksa. Pertanyaannya, kok sayang-sayang gitu ya? Teman-teman dekat saya yang di saat waktu saya bilang saya nggak jadi sama dia, mereka yang marah. Kau tuh mikir apa gitu? Masa kamu udah ingat? Memang setiap, karena kita di kampus saat itu kalau dapat kiriman tuh satu lorong tahu semua kan gitu kan. Kalau di saat zaman dulu itu kita selalu dapat kiriman itu tempatnya satu. Jadi semua orang kakak kelas di tingkat mana akan lihat, terutama asrama putri. Dusnya untuk siapa begitu kan? Iis dari siapa? Semua tahu jadinya begitu kan? Tiap minggu dia kirimin gitu-gitu dan seterusnya. Tapi saya sungguh itu menurut saya Tuhan yang kasih penjelasan itu buat saya. Tidak bisa dikembangkan karena nggak berkembang. Dan salah satu yang menjadi penghambat saya ya, hal dua yang memang saya pikir itu Tuhan yang menyatakan tiap kali kami diskusi tentang teologi selalu akhirnya tidak harmonis. Kenapa? Karena dia sangat Arminian dan saya sangat Calvinis gitu. Bagi dia keselamatan bisa hilang, bagi saya tidak bisa hilang itu. Jadi tiap kali apa saja itu mesti. Yang kedua, saya bilang saya perkantas, saya harus pelayanan di perkantas. Oh nggak apa-apa, saya jadi staf perkantas. Oh nggak apa-apa, saya akan pelayanan kampus. Oh nggak apa-apa, saya akan mendukung gitu ya. Tapi kemudian saya setelah waktu itu kan baru STH. Setelah itu saya pasti studi lagi. Oh gak apa-apa, studi aja begitu. Tapi satu yang saya minta, dia bilang gitu. Apa? Dampingi saya sebagai gembala sidang. Nah, jelas toh. Dampingi saya sebagai gembala sidang. Nah, tugas gembala sidang apa coba? Pembesukan, nemeni ibu-ibu, nemeni. Lah sama dengan bohong kalau saya ini bisa pelayanan kampus keliling-keliling begitu kan. Dan itu menurut saya Tuhan tuntun. Saya sharing ini untuk kita punya gambaran bahwa apa itu? Terbukalah. Itu sebabnya yang 30 tahun ke bawah jangan sampai nanya apakah perlu saya sendiri. Tidak, siapkan dirimu untuk terbuka dengan semua orang. Oh, yang 30 tahun ke lebih ya boleh, itu memang harus terbuka juga. Pintunya dibuka lebar-lebar gitu. Tetapi ada beberapa bagian mesti kita jujur. Teman-teman, waktu saya mengambil keputusan itu, orang tua saya, kakak saya masih nggak sih nanyain? Masih tanya, tetap gitu. Ketika itu ada someone yang lain lagi gitu. Dia tahu perkantas, dia mendukung perkantas, dia suka jadi pembicara perkantas waktu itu. Dan dia tidak ngomong eksplisit, tapi hampir tiap minggu ada buah datang, ada makanan datang, ada kue datang. Dia mendekati keluarga saya, gitu. Dia tak ngomong ke saya, keluarga saya, gitu. Nah keluarga saya merasa, oh dia cocok kok, terima saja. Sekali lagi, benar-benar saya merasakan ini kakak yang baik, pendukung pelayanan perkantas. Begitu saja. Tidak ada bagian yang lain yang bisa bertumbuh. Yang kita rasa cocok, yang kita rasa baik, gumulkan lagi. Itu poin saya. Bagaimana kita tahu itu? Ya berproseslah gitu. Nah, nanti saya akan sharing lebih jauh di dalam kelompok kecil ya. Ini teruskan dulu. Next. Nanti baca aja semua ini. Next. Nah, pandangan masyarakat terhadap hidup. Baca. Yang Alkitabiah tadi
Itu ayatnya bisa dibaca, dicek, pasti Alkitabiah ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Kita teruskan ini dulu. Melajang seringkali dipandang masyarakat sebagai hal yang tidak biasa, kurang beruntung, tidak alami. Sebenarnya siapa yang menentukan? Alami, tidak alami, siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan sebenarnya? Siapa yang menentukan? Gak menikah itu tidak alami. Itu siapa yang menentukan? Sorry? Masyarakat mana? Jangan-jangan kalian juga. Masyarakat mana? Masyarakat sini juga begitu ya. Artinya bukan Alkitab. Artinya bukan Alkitab. Budaya sekitar kita ini loh yang membuat begitu. Dan karena orang ngomongin kita tidak alami, makanya kita jadi kesepian dan gelisah karena ditanya-tanya terus. Sama siapa, begitu. Sama siapa, kemudian kenapa tidak? Kenapa kok kenapa sih? Ini ekstrim ini kalian ini orang Kristen, pilih-pilih begitu ya. Tapi benar-benar nggak sih kita pilih-pilih? Bukan, nggak ada yang dipilih, gitu kan? Nggak ada, siapa? Bukan pilih-pilih, nggak ada pilihan. Bukan ada pilihan. Ada yang bilang gini, bukan milih-milih, nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan satu pun ya aku mau, begitu kan ya. Tapi ini menjadi penting sekali adalah kenapa? Jadi kalau ada teman-teman merasa di usia-usia krisis misalkan ya, di usia krisis dan kritis, biasanya usia kritis dan krisis itu berapa? 27 kah? 26 ya. Ada orang 29 katanya itu usia krisis dan kritis. Kenapa? Karena ngejar jangan sampai usia 30 kalau perempuan itu supaya bisa melahirkan. Nah teman-teman ini apa? Ini adalah konsep luar yang masuk di kita. Karena ditanya-tanya terus jadi kita gelisah. Kalau kita lihat bagaimana Alkitab berbicara bahwa kita ini adalah orang-orang yang betul-betul identitas kita itu dalam kesendirian kita. Maksudnya saya dan Tuhan itu sebagai pribadi yang utuh, bukan? Begitu. Hanya budaya itu loh yang membuat kita itu merasa bahwa aneh begitu. Tetapi satu sisi juga ada orang yang tidak terbuka dan tidak sensitif, tidak terbuka dan tidak sensitif. Ada orang yang mencintai kamu karena ada beberapa hal dalam dirimu. Nah itu yang akan kita diskusikan nanti dalam kelompok kecil ya, nanti dengan Kak Yudit dan sebagainya dengan saya. Itu apa sebenarnya? Kalau kita itu ternyata merasa ada tipe orang yang enggak gampang jatuh cinta, begitu ya, tidak gampang jatuh cinta. Sudah dikasih tadi itu, dikasih buah, dikasih coklat, dikasih majalah. Saya ingat sekali ya satu teman tadi itu yang saya cerita. Tiap minggu ada kue, buah dan majalah. Yang suka baca majalah itu kakak saya sebenarnya, begitu. Nah itu cara mendekati dia, mendekati. Mama saya itu suka buah. Jadi dia selalu datang itu ke saya nggak ada, dia tetap datang karena dia PDKT-nya ke mama dan kakak saya, begitu. Nah itu gitu. Nah ada seperti, nah teman-teman kenapa kita tidak mudah jatuh cinta? Kenapa kita itu kalau ditanya tipemu apa begitu ya? Kita merasa tipe kita itu tidak ada tipe kita, itu apa sebenarnya? Tipe itu dari mana datangnya? Teman-teman, tipe kita itu punya tipe tertentu ya. Tipe itu ada dari sebenarnya dari lingkungan di mana kita dibesarkan. Kalau setiap kita teman perempuan, kita itu punya tipe deretan ciri-ciri yang mirip dengan mama, mirip dengan papa dan sebalikan dengan papa. Yang pria itu adalah angan-angannya adalah mama dan mirip dengan mama. Kalau tidak papa mama berarti dengan siapa yang ya figur yang tinggal itu terjadi. Nah itu terus bertumbuh, kriteria itu kita bawa terus. Kriteria ini kita bawa, nah kriteria yang kita bawa ini kemudian kita berelasi. Waktu ada seseorang yang kriterianya itu ada cocok dengan kita bawa, disitulah yang disebut dengan jatuh cinta. Kalau kriteria itu ada, kita punya 10 kriteria, cocok 5, mungkin kita langsung bisa jatuh cinta. Itu sebabnya kalau kemudian kita
mesti berdoa betul bahwa itu sebagai pertanyaan saya, kenapa memilih dia itu berdoa. Supaya ketika kita akhirnya menikah dengannya, maka kalau kita menikah dengannya, pertemuan nasional begini, ada someone yang kemudian, waduh tipenya ada 7, tipeku ada padanya, maka akan terjadi jatuh cinta lagi. Itu sebabnya kenapa kita selalu banyak terjadi perselingkuhan itu karena tidak waspada. Nah, jadi kalau misalnya kenapa mau dengan dia? Ya cocok ngobrolnya. Cocok ngobrol itu bagian kecil. Jadi cocok yang lain tuh banyak hal. Nah, itu menjadi pertimbangkan. Nah, tipe kita ini, tipe kalian ini apa gitu? Realistis enggak? Bisa begitu. Atau kalau kita ini tidak mudah jatuh cinta, ini karena apa? Pengalaman-pengalaman yang buruk dari sekitar kita kadang-kadang itu membuat kita merasa tanpa disadari di dalam hati kecil kita merasakan bahwa menikah itu ribet, misalkan menikah itu tanggung jawab besar, menikah itu tidak menyenangkan dan gitu. Tapi satu sisi masyarakat mengatakan harus menikah. Nah, dari dua hal inilah self konflik kita itu yang memunculkan. Self konflik yang muncul ini yang membuat kita akhirnya tadi itu kebingungan, akhirnya nggak cepat menikah atau nggak cepat punya pacar, dan kemudian kita menjadi kesepian ketika kita sendiri. Karena kebawa bahwa sendiri itu sepi gitu. Terutama dengan mereka yang ekstrovert ya. Kalau kita introvert, kesendirian itu menyenangkan. Ya, teman-teman yang sudah OS, yang sudah di tes MMPI, saya waktu itu sudah menjelaskan ya. Nanti yang teman-teman staf kantor yang akan OS berdoa kalau mau OS nanti tes lagi. Nah, itu nanti untuk menemukan ekstrovert. Kalau tipe-tipe kita ekstrovert itu orang yang mau dengan dunia, itu biasanya sulit sekali untuk dia sendiri. Dan kalau seperti itu, nah itu jadi. Ya, kalau seperti itu membuat kita berelasi lebih susah lagi begitu. Kristen. Untuk kita ngerti, kita harus bisa melihat tujuan menikah itu apa sebenarnya, supaya kita itu juga mempersiapkan diri seperti apa, begitu. Jadi bukan sekedar pernikahan Kristen itu sebagai status melengkapi status yang dituntut oleh lingkungan, tetapi kejelasan pernikahan Kristen itu apa? Termasuk kalau pernikahan Kristen sesama staf atau di luar dengan menikah dengan orang yang bukan staf. Nah, itu menjadi pikiran lagi yang kita mesti pahami ya. Nanti tanyakan itu dalam kelas kecil. Next. Terus aja. Sukacita menemukan teman hidup. Ya, ini sukacitanya ya. Yaitu bagaimana kita, sampai seperti Adam mengatakan, akhirnya aku memiliki pendamping yang sepadan. Artinya adalah ketemu dengan dia, sambuan itu yang membuat kita itu merasa ini dengan sukacita ini gitu. Sukacita di dalam Tuhan. Maka salah satu kriterianya itu ini, aku menemukannya. Menemukan teman hidup. Kalau di dalam perjalanannya itu kemudian ada banyak masalah, dicek lagi. Waktu sukacita jatuh cintanya ini apa? Eros muncul, eros tuh kalau kita lihat ya. Eros itu selalu punya esensi daya untuk mau dekat. Daya sexual desire, punya sexual desire. Jadi kedekatan emosi untuk membuat sexual desire itu muncul. Mau dekat, mau memeluk dan seterusnya, itu selalu akan terjadi demikian, eros itu. Nah, kalau kita itu sampai mengatakan menemukan teman hidup itu dengan akhirnya ini dengan sukacita Tuhan, bagaimana eros itu sendiri harus dibungkus dengan kasih agape, harus dibungkus dengan kasih agape. Sehingga sampai ketika kita menemukannya, kita akan merasa bahagia demikian. Kalau kita menemukan tidak bisa bahagia di hadapan Tuhan seperti Adam ketika menerimanya itu dari Tuhan, maka cek lagi, evaluasi lagi. Kamu berpacaran ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Kadang-kadang orang menikah itu untuk orang tua, karena tuntutan, begitu. Ada yang mengatakan bahwa mama sudah tua, pengen menggendong cucu dari kamu. Wah, itu kadang-kadang beban tersendiri, ya. Nah, mesti paham bagian. Next. Terima kasih, saya Linarsi dari Toraja.
mau bertanya, tadi kakak sempat mengatakan bahwa di dalam keluarga kita dibentuk itu kadang mempengaruhi kita. Jadi apakah kemudian ketika misalnya kita dibentuk di dalam keluarga yang keras, misalnya orang tua, ayah atau ibu memperlakukan dengan keras, apakah nantinya itu ketika berrelasi dengan misalnya lawan jenis itu akan mempengaruhi? Gitu. Itu saja Kak, terima kasih. Baik, keras itu relatif ya. Kerasnya seperti apa? Perlakuan keras atau kata keras dan seterusnya. Perlakuan keras, pukul, memukul, sampai menangis waktu itu, sampai marah. Oke. Tadi saya teruskan tadi ya. Being happy itu adalah kita itu penuh walaupun kita sendiri. Itu. Kalau kita sendiri tapi rasa nggak happy, berarti kita cek kenapa nggak happy dulu. Itu dulu caranya. Jadi tahap sebelum kalian mau pacaran tuh jadi diri dulu, jadi being happy. Nah, bagaimana being happy? Maka salah satu cara adalah pengaruh lingkungan. Jadi begini, kalau tadi itu pertanyaan jadi begini, apa ya? Apakah aku kesepian enggak sih? Nah, itu menjadi pintu masuk untuk kita pahami bagaimana diri kita. Nah, masa lalu itu berpengaruh enggak? Berpengaruh dalam pernikahan. Karena begini, akarnya ini kan tidak, misalkan orang tua keras itu menjadikan kita apa? Itu macam-macam tiap orang. Yang pertama, kalau papa yang keras, maka kita itu sebenarnya tidak suka dengan cowok yang keras juga. Karena rasanya kayak papaku, begitu. Jadi menghindari. Jadi kalau yang PDKT itu ngomongnya baik, tahu-tahu keras, langsung kita ilfil. Begitu, bisa begitu. Tapi kemudian ketika sudah jatuh cinta, mendekat, dan dia ternyata keras, maka survei membuktikan ternyata tetap kita bisa berelasi karena kita terbiasa dengan papa yang keras juga. Itu uniknya manusia. Nah, akibat yang lain apa? Akibatnya yang lain adalah karena orang tua kita atau papa yang keras itu membuat sensitif dengan nada tinggi. Bisa sensitif dengan cara tuntutan. Jadi ketika misalkan suamimu nanti gitu atau belum suami pacaran dan dia agak ngatur sedikit buat kita sensitif ting gitu rasanya kayak jadi membuat kita itu enggak nyaman gitu. Jadi intinya kalau kita mau jadi being happy, kita beres dulu di masa lalu. Beres dulu. Jadi betul-betul jadikan dirimu being happy dulu. Belum punya pacar, jadi dirimu bahagia. Kalau kamu sudah happy, baru bisa berbagi. Saya 16 tahun ya, 17 tahun jadi konselor. Tuhan tuh percayakan pada saya itu pasangan-pasangan untuk konsultasi keluarga juga begitu. Nah, waktu konsultasi keluarga ini, maka betul-betul sering kali konflik dalam pasangan, baik pranikah atau sudah menikah, itu konfliknya itu apa? Selalu berkaitan dengan karakter. Yang kedua, komunikasi. Kenapa ada orang sensitif dengan komunikasi? Karena tadi ada latar belakang yang membuat kita jadi apa. Dan buku ini sungguhan tidak sekedar promosi ya. Buku ini bicara tentang sisi gelapnya kita. Sisi gelapnya kita itu akan berpengaruh kepada kita. Ya. Nah, kita baca dulu ya. Silakan Di. Seluruh ciptaan amat baik. Ya. Tetapi ada yang tidak baik, yaitu sebagian manusia. Ada bisa persekutuan dengan Allah, menikmati keindahan taman dan makan buah-buahan, menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, dan bahkan bermain dengan hewan. Tuhan tahu ada membutuhkan penolong yang sepadan. Next. Tuhan membangun seorang perempuan pertama sebagai istri Adam. Ia adalah kasih karunia khusus Allah. Oke, konsep ini mesti jelas. Kalau tadi itu saya ingin menjelaskan bagaimana Adam itu sampai menemukan
Hawa itu akhirnya gitu dengan sukacita. Itu dan bahasa Ibrani-nya kuat sekali bicara bahwa ini aku dapat dari Tuhan. Gitu. Nah, bagian ini adalah karena karunia Tuhan, pemberian Tuhan, maka itu jelas-jelas sebagai penolong yang sepadan. Apa arti penolong sepadan? Kalian mungkin sudah sharing tentang sesi ini dengan adik-adik ya. Sepadan itu apa? Teman-teman, sepadan itu bukan karena sekedar usia. Sepadan itu bukan karena cocok dan seterusnya. Sepadan itu adalah jikalau kamu bisa efektif bersama dia. Saya ulangi. Aku bisa efektif hidupku bersama dia, atau dia dapat mengefektifkan hidupku. Kalau pasangan itu saling membuat kita ini bergantung seperti gelayut kita, maka itu menjadi berat. Terutama staf pria ya. Kalian staf pria, maka jelas kalau sudah dibilang tadi itu bahwa perkantas itu ke depan semua kalian, kalau apalagi staf lapangan, kalian akan dituntut untuk setelah OS, kalau OS itu sah untuk kalian traveling, ya kan? Nanti kalau sudah traveling, usia kalian bertambah, travelingmu akan nasional. Nah kalau sudah traveling itu pasti hitungannya bukan 1-2 hari. Kalau ternyata pacarmu itu tipe yang sangat emosional dan kemudian gelayutin gitu ya, bagaimana? Mungkin kita bisa berkata dengan tegas, mengatakan pada pasangan, ini panggilan. Kau menikah dengan aku jelas panggilan. Tetapi kalau tetap tipe dia adalah tipe orang yang tidak depend, ya, tidak independen gitu ya, tidak orang yang mandiri, itu menyulitkan relasi. Jadi itu mesti dipikirkan. Nah, kalau kita staf perempuan, bagaimana melihatnya? Ini pas staf perempuan yang senior-senior ini, kami itu satu kamar berempat, tidak menikah semua, ya. Tapi itu bukan menjadi patokan, ya, patokan. Kalian boleh tanya pribadi, saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, Kak Lina bagaimana pergumulannya, saya juga nggak tahu, Kak In nggak tahu. Saya juga nggak tahu persisnya Kak Yudit kayak apa pergumulan pribadinya. Saya jarang ketemu juga ya, jadi hal-hal terlalu detail pribadi saya belum tahu persis. Pernah dengar sharingnya cuma nggak tahu. Tapi yang saya ingin, tidak harus kalian tidak menikah, ya. Jadi staf perempuan perkantas tidak harus tidak menikah. Ini banyak kakak PC juga tidak menikah ya. Bukan tidak, belum menikah, bukan tidak. Keliru nanti ya. Nah, yang jadi patokannya apa? Being happy. Bisa lihat ini? Kalau akhirnya Tuhan tuntun, saya semakin kemari ya, bahwa semakin saya mengerti kenapa Tuhan itu mengarahkan saya gitu. Saya itu kalau mau hitung gitu ya, sejak SMA itu ada nggak sih gaya cowok gimana? Ada. Kalau dihitung itu mulai SMA kelas 1, karena saya tahu kartunya ya, jadi saya tahu itu deh. Dari SMA kelas 1 ya, antara kelas 1 kelas 2 itu jelas eksplisit. Kemudian setelah itu saya kuliah di Malang, eksplisit ada ya, ada 2-3 orang. Kemudian saya kuliah jelas itu. Tapi benar-benar pada waktu itu benar-benar saya merasa begini, kalau ada orang sing secara eksplisit itu nulis surat, zaman dulu masih ada nulis surat ya, nulis surat, kemudian ada yang ngasih kartu Valentine, waktu Valentine gitu, atau ngasih. Tadi ada yang tidak eksplisit kan, kirim buah tiap minggu dan majalah begitu kan ya. Majalah datang pasti kakak saya senyum-senyum karena kakak saya yang baca duluan begitu. Itu tidak eksplisit. Tetapi itu mengarahkan saya untuk kalau seandainya saya menikah lebih cepat atau menikah, nggak mungkin saya bisa traveling seluruh Indonesia sendiri seperti sekarang. Dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu menjadi bagian untuk saya mau sharing ke kalian bahwa single itu happy, gak apa-apa. Ada nggak sih ada masa rasa sepi begitu? Ada masa itu, ada. Saya pernah masa itu juga. Pernah nggak sih takut kalau masa depan terus gimana? Ada. Tetapi ketika saya membandingkan, maka saya merasa bahwa saya happy.
Dan saya ingin mengatakan ini kepada kalian, jangan takut untuk sendiri. Artinya adalah hatimu buka luas, tapi dirimu jadi bahagia dulu, bisa berbagi. Ada orang mengatakan orang menikah itu orang yang berani, karena berarti kan membagi hidup semuanya, ya. Orang yang tidak menikah itu orang yang berani, karena dia harus mengapa-ngapa sendirian. Orang yang tidak menikah itu ada orang yang berani. Tapi orang yang menikah itu adalah orang yang lebih berani menurut saya. Kenapa? Ya berarti kan apalagi jadi staf perempuan. Bagaimana membagi hidupnya, ada hatinya, melayani suami, melayani anak, kemudian pelayanan ladang, KTB, belum rumit dengan KTB-nya. Itu terjadi. Tetapi tetap benar. Jadi intinya adalah saya tidak mendorong kalian untuk tidak menikah. Karena tidak menikah juga banyak hal yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau mau menikah, ujungnya adalah being happy dulu. Beres dulu dengan diri sendiri. Beres dulu dengan sendiri dan kemudian bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Saya sharing aja yang pertanyaan tadi. Jadi kan tadi tanya, apakah kamu pernah berpikir untuk tidak menikah? Saya pernah berpikir waktu yang lalu untuk tidak menikah. Itu alasannya sebenarnya karena kalau saya nanti menikah, saya tidak bebas gitu. Jadi ingin tidak dikekang gitu sama pasangan hidup. Tetapi beberapa waktu yang lalu juga akhirnya memikirkan, oh tidak gitu. Karena ada pertanyaan nomor 2, apa yang kamu takutkan gitu. Ternyata ya saya takut nanti tidak ada teman, terus kalau saya tua nanti tidak ada yang ngurus gitu. Tidak bisa juga berharap sama adik-adik PA gitu untuk urus saya kalau sudah tua gitu. Jadi perlu untuk menikah. Pertanyaan saya Kak, kalau tadi kan ternyata staf pria itu atau kami yang pria-pria kalau tidak menikah itu jauh lebih sulit menghadapi ke depan dibanding yang wanita. Mungkin Kak Is bisa jelaskan lebih itu gitu ya, lebih jelas pada kami para pria yang ya harusnya menikah. Kemudian yang kedua, ini nggak tahu ya, orang tua saya itu menikah di atas 30 tahun, guys. Jadi tuntutan sekarang mereka sudah usia pensiun, tapi saya paling tua menuntut sudah adakah yang dilihat gitu supaya secepatnya kami punya cucu. Nah itu pertanyaan yang selalu saya hindari sebenarnya kalau pulang ke rumah keluarga. Nah pertanyaannya gimana ya Kak bisa jelasin ke mereka, karena mereka sempat pernah bilang supaya kamu jangan seperti kami gitu, menikah di atas 30 tahun gitu. Nanti kamu nggak bisa lihat cucu-cucumu ya. Terima kasih ya. Jangan takut menikah, tetapi menikah itu adalah bagian dari panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan anak-anak yang rohani. Tadi Pak Iman tidak singgung ya, tapi memang bukan topiknya. Kalian tahu surveinya? Surveinya itu sekarang di daerah Eropa, tahu ya, bahwa orang Kristen meninggalkan kekristenan. Orang Muslim mulai masuk sampai mereka itu punya komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya bakal Eropa akan menjadi negara Islam. Baca itu ya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang meninggalkan kekristenan menjadi orang yang sekuler, menjadi agnostik, begitu. Nah, kemudian bagaimana orang Kristen ini mengatasi itu semua? Perlu orang Kristen yang punya anak, kalau idealnya anaknya 7. Supaya nanti anak, kalau setiap keluarga punya 7 orang anak, maka itu bisa mengimbangi jumlah orang Muslim. Itu analisanya ya. Itu namanya juga data dan usul, tidak harus diterima. Apalagi staf perkantas kayak gitu. Artinya adalah anak-anak yang dilahirkan ini adalah anak-anak memberikan, kita orang tua memberikan warisan rohani gitu. Jadi kalau melahirkan anak-anak yang rohani, anak-anak beriman, maka kita bisa bayangkan tugas seorang papa mama itu beratnya begitu. Bukan sekedar uang, tetapi bagaimana sampai mempersiapkan anak-anak itu menjadi orang-orang percaya dan menjadi berkat bagi lingkungan. Jadi itu, maka menikah itu sebagai bagian dari, kalau bahasa umumnya ya, menikah itu bagian dari ibadah begitu.
ada dosen saya, dosen sekolah teologi ya. Waktu itu saya sekolah itu sudah umur 40-an gitu. Terus tahu bahwa saya tidak berpacaran. Dia di kelas tuh bilang begini. Wah, Iis ini cocok ini jadi istri gembala sidang. Ngomong gitu di depan kelas. Gitu. Untuk mengatakan bahwa kalau ya seharusnya menikah gitu. Kalau tidak menikah itu ada sesuatu yang salah karena Alkitab dia mengutip dari kitab Kejadian itu bahwa orang itu harus menikah gitu. Terus ada yang akhirnya mengatakan setiap botol selalu ada tutupnya gitu. Jadi botol kayak apapun modelnya pasti ada tutupnya. Carilah tutupnya gitu. Yang lain adalah tulang rusuk dan seterusnya. Tapi saya tidak bisa menafsirkan, saya tidak setuju dengan tafsiran itu gitu. Karena tiap pribadi itu unik. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang produk dari keluarga yang menjadi sangat unik sehingga kalau dia menikah menjadi sulit. Misalkan dari keluarga yang dysfunction gitu ya. Keluarga yang misalkan ada keturunan dengan gangguan jiwa tertentu. Jadi kalau ada keluarga dari gangguan jiwa tertentu kita sehat, tapi kemungkinan anak kita kan mengalami gangguan. Menurut saya kita harus jujur mengatakan ya kalau menikah tidak boleh punya anak. Kalau menikah tidak punya anak, mungkin enggak itu di bagian yang dipahami oleh keluarga besar yang lain. Jadi artinya adalah kalau begitu apa? Kejelasan kita menikah itu adalah ini ada panggilan gitu. Ini adalah panggilan. Untuk apa? Dengan tujuan tertentu. Kita lihat dulu 4 tujuan. Baik, jadi kalau kita lihat tujuan pernikahan jelas banget. Di situ itu ada proses bersama untuk kita bertumbuh. Proses bersama. Jadi bukan sekedar mau seneng. Jadi akhirnya teman-teman, kalau kenapa kamu dengan dia aku cocok komunikasi. Pasti itu menjadi lemah luar biasa. Karena komunikasi, iya kalau lagi senang komunikasi. Kalau lagi tidak senang komunikasi, konflik yang banyak. Jadi seperti apa kalau begitu? Ya persiapannya adalah benar-benar tadi itu. Bisa nggak dia mengefektifkan hidupku? Bisa nggak dia menolongku lebih baik? Bisa nggak menolongku untuk bisa melayani Tuhan lebih baik? Apalagi dengan staf perkantas, kadang-kadang tugas kantor pun yang staf kantor terasa sekali, kadang-kadang bisa lembur-lembur, ikut lembur juga begitu. Nah, bagaimana bisa melihat itu? Ya, oke, saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Jadi, bagaimana dengan persiapan untuk menikah? Bagaimana persiapan menikah? Tidak ada. Ya sudah, teruskan dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat kesatuan itu jelas sekali kita mesti berbagi di dalamnya ya. Jadi kalau berbagi di dalamnya kita betul-betul mengenali bagaimana kita. Tipe kita ini kayak apa. Jadi kalau kita sekedar mengefektifkan, mau nggak kamu mendukungku pelayanan? Ya, tidak cukup. Tapi apakah aku tuh betul-betul karakterku dan karakternya itu betul-betul bisa menyatu dalam pelayanan? Itu menjadi penting sekali. Ya, oke, saya berhenti dulu. Lembar yang sudah dicatat tadi, siapa yang sudah punya pacar? Oke. Sekarang berikan alasan mengapa memilih dia. Mengapa memilih dia orang itu ya? Berikan satu alasan. Yang tadi mengacu sudah ya. Mengapa memilih dia? Satu saja. Yang kamu tuliskan. Sesuai kriteria. Salah sebutkan salah satu kriteria. Yang kamu tulis satu visi. Tadi yang di sini tadi siapa yang? Oke. Kenapa memilih dia? Partner, sahabat bertumbuh. Yang sebelah sini ada berdua. Apa? Sorry? Partner pelayanan? Pelayanan partner saja. Terus? Oh gini. Terus ada lagi yang di sini siapa? Dia sudah punya pacar. Oke. Alasan, kriteria. Sebutkan kriteria.
Ini jawaban, dengarkan ya. Saya tanya sama dia ya, apa kriteria? Dia jawabannya adalah Karena saya mengasihinya. kenapa? Apa alasan untuk mengasihi? Ya, perasaan itu ada semenjak melihat dia. Perasaan apa itu? Ya, rasa tertarik gitu. Eh, pokoknya tertarik. Oke, ya. Teman-teman, eros tadi ya, itu ya kalau kita tahu-tahu tertarik itu namanya eros. Nah, eros itu kan memang ada ketertarikan secara fisikal atau ketertarikan terhadap tadi sesuai dengan tipenya kita. Nah, kalau cinta itu sudah ada dan tertarik itu, maka perlu betul-betul untuk nanya. Saya biasanya tiap tahun selalu ada orang konseling pranikah itu minimal 5 orang dalam 1 tahun. Orang yang mau nikah gitu. 5 orang minimal. Nah, di dalam 5 orang ini saya selalu nanya, kenapa kamu alasan menikah dengan dia? Cinta itu apa? Tertarik itu apa? Sering kali yang tertarik dan cinta itu benar-benar sifatnya emosional saja. Sebagai bagian yang didorong oleh eros. Eros itu bagian, memang saya percaya eros itu Tuhan kasih. Kalau saya tadi sharing tentang bagaimana orang mendekati saya secara surat, benar-benar kartu Valentine begitu. Nah, itu benar-benar di dalam hati saya tidak merasa ada sesuatu eros itu muncul kepada dia begitu. Nah, dia merasa ada eros itu sampai dia mau kasih apa saja begitu. Di dalam kenaifan saya pada waktu itu dia kasih apa-apa buat saya, oh ini teman baik begitu, teman baik yang suka memberi, ya sudah begitu. Dan tidak pernah berpikir bahwa itu bagian investasi yang sedang dia lakukan gitu, investasi atau PDKT itu. Nah, ini apa? Perlu dicek. Gitu. Ada orang begini satu saat, kriteriamu apa? Kau seneng cowok yang kayak mana? Dia bilang begini, iya bu, yang giginya rata. Giginya rata. Waktu saya tanya betul, kok giginya rata? Kenapa? Iya bu, kalau senyum itu manis sekali. Dia bilang seperti itu. Nah, teman-teman, kalau ini berkaitan dengan gigi atau berkaitan dengan superficial, ya, penampakan dari luar itu perlu tidak sih diperhitungkan? Perlu diperhitungkan. Tapi jangan sampai itu membuat kita terkecoh karena itu sifatnya superficial. Itu sebabnya saya tanya terus, kau cinta karena apa? Tertarik karena apa? Sampai kalian punya menemukan alasan, bukan hanya superficial. Bukan sesuatu yang fisikal. Karena kalau fisikal saja, apa? Gampang hilang nanti. Kalau dia mengalami kecelakaan giginya rompal, bagaimana? Gitu. Yang kedua, kalau saya tadi menekankan, jangan hanya karena senang diajak ngomong, komunikasi cocok, selalu kan alasan itu banyak banget. Kalau ngobrol itu cocok, yang tadi sepelayanan tadi itu cek lagi, dia cocok dalam pelayanan, cocok enggak ya nanti di dalam hal-hal yang lain, maka perlu dijawab, perlu diteliti. Yang lain itu apa saja. Sekali lagi, jangan membiarkan bunga-bunga hatimu itu sampai tidak realistis untuk melihat ke depan lebih jauh, begitu. Jadi mesti dicek ulang, kenapa ya? Oke, saya berhenti dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bicara tentang berkaitan dengan persiapan pernikahan. Sudah nggak ada? Ada ya. Oke, sekarang bagaimana kita menyiapkan pernikahan? Saya tidak di sini karena temanya singleness ya. Jadi ini topiknya banyakan tentang bagaimana jomblo yang kesepian. Kalian tidak boleh kesepian toh. Jadi saya akan agak mengubah ini setelah saya diskusi dengan Kak Yudit ya. Jadi saya pikir saya ingin sharing tentang lebih baik persiapan pernikahan buat kelompok ini.
Apa yang perlu kita siapkan? Tadi jelas menjadi pribadi yang bahagia. Yang kedua, cek latar belakang kita masing-masing. Cek. Kita mesti tahu kita ini tipenya kayak apa dengan masa lalu kita. Karena mau nggak mau kita ini membawa gerbong masa lalu. Kita ini membawa gerbong pola berpikir, pola relasi orang tua kita. Gerbong ini yang kita bawa membuat kita jadi apa sekarang. Ini yang perlu kita sadari. Aku menjadi apa sekarang? Kalau tadi pertanyaan bagus banget, kalau papa yang keras itu kayak apa? Menjadi apa? Nah, masing-masing kita lihat kita itu bawa gerbong apa dari masa lalu kita. Dan itu menjadi persiapan buat kita untuk berarti aku ini rawan dalam hal apa? Rawan dalam apa? Pemahaman itu jelas membuat kita bersiap bagaimana bisa berelasi dengan baik, tapi juga bagian itu membuat kita tahu titik rawannya yang perlu kita komunikasikan. Orang itu bisa paham dengan kondisi kita. Orang itu bisa paham dengan kondisi kita. Jadi paham seperti apa? Ya paham kalau kita itu ternyata sensitif dengan suara tinggi, suara keras misalnya seperti itu. Dulu orang konseling mau cerai itu di tahun ke-10 karena nggak tahan gitu. Tapi yang sekarang orang sudah mau cerai itu di tahun ke-3 dan ke-4. Yang terakhir sekali itu tahun kedua. Tahun kedua. Ini Kristen loh, saya tidak ngomong yang nggak Kristen. Tahun kedua. Bagaimana bisa tahun kedua begitu? Saya selalu tanya, ada orang ketiga? Enggak. Pastikan? Enggak. Sampai saya tidak begitu yakin. Biasanya saya konseling cowok sendiri, cewek sendiri untuk memastikan. Benar-benar nggak ada orang ketiga? Tidak. Kenapa kalau begitu? Nggak cocok karakternya. Kenapa dulu bisa pacaran? Iya bu, dia bilang. Dia bisa pacaran tadi itu, ngobrolnya enak. Ternyata kemudian gaya relasi waktu sudah menikah itu kan punya kebiasaan yang lampu mesti dimatikan dan seterusnya. Dan hal-hal itu jadi mengusik luar biasa. Karena mengusik itu makin lagi nggak tahan. Misalkan gini, si suaminya mau gitu. Heran saya, padahal kalau kita itu bisa matiin, kalau sudah dari toilet, itu matiin lampu, itu selalu nggak matiin bu. Walaupun itu cuma 5 watt lampunya itu, dan kalaupun bisa hemat, kan hemat uang kita gitu. Selalu saja dia lupa. Waktu ngomong gitu ya, itu suaminya, istrinya, itu istrinya yang ngomong. Suaminya yang ngomong, istrinya ngomong apa? Bu, dia nggak mau ngomong bu, dia bilang nggak mau ngomong. Dia ini ya bu ya, kalau habis makan susah sekali bawa piring sisa makanan ini ke dapur. Kenapa itu saja bisa konflik? Kenapa enggak si istri itu, ya sudahlah memang dia itu susahnya angkat piring, sudah angkat piring. Kenapa tidak? Merasa bahwa istrinya merasa kira-kira apa? Betul. Merasa kok enak? Kita kan sama, kerja sama, gaji kita hampir sama. Bisa gitu. Masa aku bawa piring-piringmu? Kau anggap aku apa? Iya. Itu bawaan dari mana? Bawaan dari masa lalu. Kalau kita ini being happy dan gerbong masa lalu kita selesaikan, maka memang tujuan pernikahan itu adalah bersama untuk mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi nggak lagi hitung-hitung, kok kamu yang angkat, kok aku yang angkat. Kenapa kamu yang nggak matiin? Masa setiap kali mesti aku matiin lampu kamar mandi? Tidak lagi hitung-hitung begitu. Nah, gerbong-gerbong ini mesti diselesaikan. Nah, kemudian berikutnya. Karena kita mau being happy, gerbong masa lalu diselesaikan, maka kita sendiri mesti sehat. Sehat fisik kita ini berpengaruh emosi kita. Fisik, emosi, rohani kita itu kan menjadikan satu. Maka kita harus sehat. Karena harus sehat. Kesehatan fisik itu berpengaruh banyak hal. Jadi being happy itu adalah being jadi orang sehat. Keempat, maka kamu harus belajar merawat dirimu. Keempat, merawat diri. Cewek, cowok merawat diri. Bukan tunggu punya pacar bahwa kamu lebih cantik. Enggak.
menjadi bagian, menjadi bersih gitu ya, menjadi cantik, menjadi terawat. Memang ada yang bilang begini, ada orang bilang ke saya, bilang, waduh tiap kali ketemu mesti ketemu dengan Bu Iis, kelihatan seger gitu. Itu bagian apa? Itu bagian komitmen saya. Saya tidak ingin menjadi orang yang kemudian orang jadi kasihan sama saya. Begitu. Kenapa? Kalau orang kasihan sama saya, bagaimana saya bisa mengajar mereka? Apalagi kalau saya pelayanan mimbar, ya, pelayanan mimbar. Kalau saya pelayanan mimbar pasti itu semua saat-saat maksimal, ya. Maksudnya ya maksimal saya itu ya pasti enggak apa-apa, mesti baju yang paling baik karena di mimbar. Supaya apa? Ya saya supaya menunjukkan bahwa saya ini sehat dan baik-baik saja dan siap untuk mengajar. Kalau muncul dengan kelesuhan letaknya kita, duh cek sakno Bu Iis ya, gitu. Untuk mengatakan mungkin dia akan kirimin being single sehat. Kalau kamu sehat, dirimu menjadi baik. Maka ingat siap ketemu siapapun yang Tuhan kirimkan. Teman-teman putri ya. Kalau kamu menunggu pangeran, maka pangeran itu mesti cari juga princess, ya kan? Kalau kamu sedang menantikan pangeran, maka si pangeran itu cari princess. Maka siapkan dirimu jadi princess. Sama dengan yang cowok. Cowok merindukan cewek yang baik, yang cinta Tuhan, yang pintar masak, yang pintar apa saja begitu. Tapi jadi pria siap untuk disandari? Tidak. Kalau kau merindukan princess dalam hidupmu, jadikanlah kamu pangeran. Artinya siapkan dirimu maksimal. Bagaimana mungkin kalau kita ini belum maksimal menanti orang yang maksimal? Menurut saya itu tidak fair. Dan itu akan menyulitkan di kemudian hari. Ya, baik. Ada mau nanya lagi? Kalian semua baik-baik saja ya? Oke. Aman-aman, kita teruskan dulu. Bagaimana semasa kita menunggu? Ya, semasa kita menunggu, apa yang kita lakukan? Maka kita perlu secara berkala, jangan sampai kita mengalami krisis. Cari tempat yang sunyi. Ambil waktu teduh. Buat coret-coret segala sesuatu. Kalau kita sedang menunggu waktu Tuhan. Memang tips ini lebih cocok untuk mereka yang sudah lebih krisis dan stres dalam kesendirian. Tetapi sementara kita menunggu waktu Tuhan menemukan teman hidup, apa yang sekalian lakukan? Being happy itu adalah mengisi hidupnya dengan yang baik. Nah, seperti ini. Seberkala ada waktu teduh, berkala kemudian waktu bersama Tuhan ini dalam arti bahwa ada waktu khusus ya, retreat begitu. Next, lakukan sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Bicara dengan anggota keluarga atau teman. Perhatikan yang paling atas, jangan menunggu kencan. Baru misalkan kepingin lihat event, lihat konser, terus kemudian jadi melo-melo berkata, loh seandainya aku punya pacar. Itu adalah enggak. Gak usah tunggu. Buat menyenangkan. Kau suka nonton konser gitu. Jadi betul-betul being happy itu adalah tidak bergantung kalau punya pacar, tapi jadikan dirimu seperti itu. So bisa lihat ini bedanya. Kalau kamu bisa konser, cari teman-teman, itu sebabnya pertanyaan saya tadi itu adalah, kamu punya teman enggak? Berapa teman? Kalau ada yang jawab, aku enggak punya satu teman, berarti kamu harus konseling. Berarti ada gerbong masa lalu yang belum selesai. Kalau akhirnya kamu merasa benar-benar kalau pergi sendirian itu enggak nyaman, ke supermarket sendiri enggak nyaman, makan di restoran sendiri tidak nyaman, restoran yang biasa ya, berarti ada sesuatu. Mestinya sendiri enggak apa-apa. Being happy adalah sendiri enggak apa-apa kok. Kalau memang kita mesti pelayanan kemana-mana, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, sendiri enggak apa-apa. Nah itu menjadi bagian ini ya, termasuk bagian ini. Next. Tolonglah orang lain memiliki stres yang lebih berat, kurangi begadang, usaha cukup waktu tidur. Kenapa? Kalau kita cukup waktu tidur, kita akan lebih sehat.
Karena lebih sehat, maka kita lebih banyak hal yang kita bisa kerjakan. Nah, kalau kita banyak yang kita bisa kerjakan, maka ya kita menjadi happy dan bisa berrelasi dengan siapa saja dengan baik juga. Sebaliknya, kalau kita ini baik penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, nah itu yang membuat kita jadinya merasa tidak produktif. Semakin kita tidak produktif ya semakin kita ini semakin tidak bergairah, atau sehingga sampai ada orang lain yang mau mendekatimu ya bisa jadi takut mendekatimu karena wajahmu moody terus, misalkan seperti itu. Jadi akhirnya kita sendiri tidak siap ketika orang datang. Kalau tadi saya ngomong tipe, kaitannya apa? Kalau kita ngomong tipe, itu kan kriteria. Nah, kadang-kadang kriteria itu menjebak kita. Jangan menganggap bahwa kalau, wah dia bukan kriteriaku, langsung tutup pintu. Tidak. Kalau yang sekarang itu bukan kriteria, tetap berelasilah. Karena kriteria kan masa lalu. Kriteria itu produk masa lalu. Jadi akhirnya kita mesti belajar untuk terbuka dengan orang lain yang bukan kriteria supaya masuk hidupmu dan kita mulai belajar berelasi dengannya. Gitu, ya. Oke, baik. Berikutnya penutup mungkin ini ya. Oke, diskusi. Nah, ini untuk kelompok yang 30 tahun ke atas ya. Bagaimana sebelumnya. Cara praktis meyakini panggilan tidak menikah, tantangan, dan kemudian apa keuntungan staf yang tidak menikah, itu di bagian itu ya. Oke, kita lihat kembali ke pertanyaan awal dari slide kedua. Apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk menikah? Apa persiapan Anda? Selama ini persiapan Anda apa untuk mau menikah? Sementara cari pasangan. Apa persiapan Anda? Tuliskan 5 persiapan Anda. Tuliskan jawab nomor 5 dengan 5 poin. Apa persiapan Anda untuk menikah? Sekarang 5 persiapan. 5 persiapkan untuk menikah. Sudah punya pacar apa belum? Persiapanmu apa? 1 saja. Mengenali dengan masa lalu. Dan masa lalu pacar. Belum punya pacar enggak apa-apa, pokoknya persiapan Anda apa? Apa? Yang ditulis? Belum, nomor 5 belum? Membuat diri sehat, oke? Berdoa, good? Mengenali seseorang. Sorry? Inisiatif dengan pekerjaan rumah. Oke, good. 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 Cari pasangan. Persiapan hati. Persiapan hati apa? Persiapan hati itu tidak konkret. PA bersama dia. Waduh, so sweet. Berdoa. Generasi. Oke, good. Diskusi dengan kakak abang. Sorry. Menerima karakternya. Menerima. Apa arti menerima? Berdamai masa lalu. Mendoakan. Skill. Visi yang jelas. 1. Berusaha mandiri ikut. Sehat bahannya. Khas jawaban pria, berdoa dan menabung. Cari pasangan, Daniel. Belajar berelasi. Sorry. Pendewasaan good, Alfa. Menata diri. Apa arti menata diri? Apa yang mau ditata? Good. Fokus apa?
Bagus. Oke, berarti banyak pilihan. Baik, teman-teman, persiapan saya ingin urutkan. Kalau gitu apa yang kamu lakukan sekarang? Mulai berdoa untuk siapapun dia. Kalau yang sudah ada, mulai doa dengan dia. Berdoa untuk dia, ya. Kalau sudah komitmen berdoa bersama dia, iya. Tapi kok temanya berdoa. Kedua, sama-sama yang sudah punya pacar, belum, sama-sama cek masa lalu kita. Ya, gerbong masa lalu kita semua dicek. Kalau tadi jawabannya betul, kalau udah punya pacar, gerbong masa lalu pacarmu juga dicek. Bagaimana caranya? Maka diskusikan, cari buku-buku yang berkaitan dengan masa lalu. Ya, nah buku ini salah satu yang menolong. Ya, seri 1 yang lama, seri 1 itu juga baik ya. Saya gunakan yang seri 1 itu emotional healthy spiritual, ya itu baik. Nah itu salah satu cara untuk nolongin. Terus yang ketiga, ingat waktu tujuan menikah itu nanti kan menghasilkan anak-anak yang kemudian cinta Tuhan, ya. Berarti posisi perempuan adalah jelas jadi mama. Jadi staff yang mama yang staff. Jadi artinya adalah selain kita itu memikirkan teman-teman staf perempuan, bagaimana tetap bisa KTB ketika hamil besar, kan begitu. Jadi bagaimana membagi itu? Membagi hati pikiran plus keterampilan yang cukup. Kalau kalian menikah dengan staf juga, berarti jangan bayangkan kalian punya pembantu dan punya sopir yang nganter-nganter. Itu sebabnya setuju sekali adalah belajar mandiri. Belajar mandiri, belajar untuk bisa masak, belajar untuk mengatur rumah, belajar untuk membersihkan rumah, dan itu menjadi yang pria betul-betul siap jadi papa, yang melindungi, bukan berharap, bukan sandar sama istri. Belajar mandiri, belajar mengatur uang, belajar mencukupkan. Memang teman-teman ya, kita ini staf uangnya tidak banyak. Tapi percayai, saya membuktikan bagaimana Tuhan pelihara hidup saya. Kalau pada akhirnya saya bisa berbagi dalam banyak hal kepada orang lain, itu benar-benar Tuhan bisa memberkati melalui siapapun dan apapun. Misalnya salah satu contoh masalah keuangan ya, nanti kalau menikah dan punya anak 7 misalkan. Misalkan, tapi saya tidak menyarankan ya 7, jangan 7, 2 saja. Waktu itu saya melihat ada orang membutuhkan. Saya bergumul dan kemudian jumlahnya besar. Kemudian itu tabungan kesehatan. Dan saya langsung transfer. Waktu saya transfer selesai, teman-teman tahu, 2 hari kemudian saya cek tabungan. Ada orang ngirim. Dia enggak ngomong enggak apa, orang itu ngirim, jumlahnya lebih sedikit dari apa yang saya berikan. Jadi seperti Tuhan gantikan. Orang itu enggak ada kaitannya dengan saya sama sekali, bukan orang Surabaya yang itu. Artinya adalah Tuhan pelihara dengan caranya. Jadi waktu kita mikir menikah, jangan mikir, wah aku gak mau jadi staf lama-lama, nanti aku enggak bisa menikah dan punya anak. Tidak. Komitmen menjadi staf itu menjadi yang utama dulu. Percayai Tuhan bisa memberkati dengan cara Tuhan, ya. Jadi uang ya tetap menabung dan seterusnya. Yang berikutnya berkaitan kalau pria, betul-betul kalian jadi papa dan kepala rumah tangga yang disiplin rohani. Kenapa? Karena nanti kalian melahirkan anak-anak yang mewarisi rohani kan. Nah kalau papa, kalau istilah di Efesus kita itu laki adalah kepala rumah tangga, bahwa kalian tuh yang menentukan kemana visi keluarga ini gitu. Mau kemana? Jadi rohani pria jauh harus lebih kuat daripada perempuan seharusnya. Sama-sama saling melengkapi iya, tapi kalian harus siap dulu gitu untuk itu, memiliki kesiapan. Yang keempat adalah jelas sehat secara fisik. Kalau ada gangguan kesehatan tertentu, kalian segera konsultasikan. Jangan tunggu mau menikah. Check up kesehatan itu penting. Setelah sehat secara fisik, mulai apa?
mulai berelasi dengan semua orang. Jangan pilih-pilih. Berelasi dengan semua orang, jangan pilih-pilih. Karakter macam apapun, berelasilah dengan dia. Orang bukan tipemu atau apa, berelasi. Kenapa? Karena kalau kita sudah berelasi dengan semua orang, itu membuatmu itu menolong kalau nanti kau berelasi dengan ipar-iparmu. Ipar itu seringkali juga macam masalah. Apalagi mertua. Jadi belajar berelasi dengan semua orang, itu akan menjadi sehat, ya. Yang keenam. Terus makin hari makin dekat Tuhan, makin hari makin kenal pimpinan Tuhan. Kalau sampai Tuhan mengarahkanmu hidup, kau tidak menemukan teman hidup dengan cara Tuhan, maka biarlah itu, terima itu dengan sukacita. Being happy itu tidak tergantung menikah apa enggak. Kalau buku ini mengajarkan gini, kalau kau menikah, kamu akan mengenal kasih Tuhan yang mendalam. Kalau kamu tidak menikah, kamu akan mengenal kasih Tuhan yang luas. Bagus sekali ya kalimatnya. Jadi artinya, waktu menikah itu kalian bisa ngerti betapa kasih dengan pasangan itu kan deep, ya. Konflik selesaikan. Jadi cintanya itu deep, dalam. Tapi kalau single itu kan enggak berelasi dengan satu orang, cintanya kan luas, dan itu akan lihat kasih Tuhan yang sangat luas. Jadi berproseslah sekarang dengan siapapun dan siaplah dengan pimpinan Tuhan. Belum percaya dan relasi dengan orang tua juga gak harmonis. Maksudnya relasi antara orang tua saya gak harmonis. Lalu akhirnya ini membentuk saya sih. Jadi saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa jadi anak buat ayah saya terutama. Karena semua anaknya tuh saya mencari pasangan hidup yang bisa jadi anak laki-lakinya papa saya, karena semua anak papa saya kan perempuan semua gitu, jadi gak ada yang bisa dekat sama dia karena orangnya juga kaku gitu. Lalu pertanyaan saya, apakah ini bisa dibilang kriteria yang terbawa dari masa lalu dan apakah kriteria seperti ini tepat atau enggak? Lalu kan di Alkitab juga ditulis di Kejadian 2 ayat 24 kalau orang yang sudah menikah akan meninggalkan ibu dan rumah orang tuanya. Apakah ini juga menjadi tanda kalau sebenarnya saya masih belum bisa independen dari keluarga saya sendiri? Gitu. Teman-teman, saya ini pertanyaan penting. Sebenarnya ini pertanyaan yang betul-betul konseling pranikah, ya. Satu, ingat teman-teman, ingat ada beberapa visi penting. Menikah itu harus meninggalkan keluarga. Menikah itu harus meninggalkan. Biarpun dia anak satu-satunya, harus meninggalkan keluarga. Tetapi kalau situasi tertentu harus tinggal di rumah mertua indah, harus terbuka. Jangan merasa apa-apa karena Tuhan bisa memberkatimu melalui keluarga perempuan, keluarga laki. Tidak apa-apa. Kalau kriteria kepingin suami jadi anaknya papa, memang itu agak kebawa gerbong masa lalu. Tapi kalau itu ternyata memang Tuhan berikan tidak apa-apa, tapi intinya jangan terpaku pada kriteria itu. Boleh kriteria itu kita bawa, kita simpen. Tentu saja kalau suami kita tidak cocok sama papa kita kan juga stres juga kita. 1, 2, 3. If you aren't happy being single, you will never be happy in a relationship. Get your own life and love it first, then share it. Bagus banget ya, being happy. Jadi kita mungkin tidak selalu bisa happy. Tapi being happy itu adalah usaha. Ya, usaha, komitmen. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merindukan bahwa kami menjadi orang-orang yang bahagia karena Tuhan. Hamba khusus berdoa untuk tiap teman-teman di sini sebagai staf perkantas di antara pelayanan siswa, mahasiswa atau pelayanan kantor. Kiranya Tuhan menuntun mereka, komitmen mereka untuk perkantas, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati mereka dan hamba memohon, berkati mereka untuk bisa mengerti pimpinan Tuhan, menemukan orang yang tepat. Sehingga
pernikahan mereka di kemudian hari sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa kami bersama. Amin.